Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arnesta Diarianto dari jurusan Teknik Informatika dengan NBI 14624.094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemampuan interpersonal 2. Dan ya, sebelum kita mulai, kita mungkin akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu kemampuan interpersonal. Oke. Apa itu kemampuan interpersonal? Kemampuan interpersonal adalah keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Seperti dengan contoh komunikasi verbal, bahasa tubuh, mendengarkan aktif, empati, dan masih banyak yang lain. Jadi, kemampuan interpersonal ini digunakan untuk berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk digunakan dalam dunia kerja maupun dunia akademik. Kemudian, mengapa kemampuan interpersonal itu penting? Kemampuan interpersonal begitu penting karena dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat, memperbaiki kerja tim, meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi, dan mengatasi konflik. Di dunia kerja sendiri, interpersonal skill itu bisa membuat seseorang lebih dihargai dan menjadi nilai tambah dalam berbagai situasi. Jadi, jika kita menguasai interpersonal skill, sudah dipastikan kita bisa sangat dihargai dan menjadi nilai tambah yang begitu penting karena kita kan sangat dihargai. Oke, lanjut. Kita akan membahas apa itu 5W dalam interpersonal skill, karena 5W itu adalah inti dari video ini. Jadi 5W itu mencakup dalam 5 hal, yaitu who, what, when, where, dan why. Itu adalah mode bertanya yang paling efektif untuk menggali informasi secara mendalam dalam komunikasi interpersonal. Metode ini tuh membantu seseorang memahami situasi atau masalah dengan lebih jelas, serta dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Oke, jadi 5W itu adalah who, what, when, dan where, dan why. Jadi kita akan mengulik satu persatu apa sih 5W dalam interpersonal skill. Jadi kita mulai dari yaitu who atau siapa. Dalam kemampuan interpersonal, who atau siapa itu mengacu pada pihak yang terlibat dalam interaksi. Mengetahui siapa yang terlibat membantu seseorang menyesuaikan cara berkomunikasi sesuai dengan peran atau latar kemampuan orang tersebut. Dengan memperhatikan who, kita bisa menghormati keunikan setiap individu dalam membangun koneksi yang lebih personal. Jadi who ini adalah seseorang yang terlibat dalam sebuah percakapan atau komunikasi. Kemudian kedua itu what. What ini adalah pertanyaan. What membantu memperjelas apa yang dibicarakan atau yang menjadi inti dalam komunikasi. Jadi kita bisa bertanya apa itu dan sebagainya. Dalam kemampuan interpersonal, memahami what itu membantu kita menyesuaikan pembicaraan agar lebih relevan dan fokus pada topik yang tepat. Dan juga ini tuh memudahkan kita untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa komunikasi itu berlangsung secara produktif. Oke, yang ketiga tuh when atau kapan. Waktu adalah aspek penting dalam komunikasi interpersonal. When juga itu merujuk pada waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan atau melakukan tindakan. Misalnya dalam memberikan masukan, umpan balik, memilih waktu yang tepat dapat membuat penerimaan pesan lebih positif dan konstruktif. Memahami kapan waktu terbaik juga untuk berkomunikasi juga bisa membantu kita untuk menyesuaikan sikap atau cara bicara sesuai situasi yang kita sedang jalani dalam komunikasi. Dan yang keempat itu adalah where, di mana. Lingkungan atau tempat juga mempengaruhi aktivitas komunikasi. Where ini itu membantu kita untuk menentukan tempat yang cocok, bantu kita menemukan tempat yang cocok untuk percakapan tertentu, terutama
dalam topik yang sensitif atau penting, misalnya pembicaraan yang serius, lebih baik dilakukan di tempat yang tenang seperti kafe ataupun tempat-tempat seperti taman yang cukup untuk melakukan pembicaraan yang lebih serius, di mana kedua pihak dapat bicara dengan nyaman tanpa gangguan dari pihak manapun. Dan yang terakhir itu adalah why, mengapa. Memahami alasan dibalik suatu percakapan atau interaksi adalah kunci kemampuan dalam interpersonal. Why juga itu membantu kita mengerti tujuan atau maksud dari komunikasi. Dengan mengetahui why, kita bisa lebih empati dan memahami perspektif orang lain, sehingga kita tuh bisa memperkuat dan membangun kepercayaan kepada orang yang kita sedang berkomunikasi dengan mereka. Jadi itu tadi adalah 5 way yang saya sampaikan. Dan ya, terima kasih. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang udah mendengarkan penjelasan dari saya, dan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata ataupun semacamnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.